Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya lagi lemas sekali ya Ibu, nggak ada suaranya nih. Tolong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukur lahu ala taufiqi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih menguatkan kita hingga detik ini. Dan tentunya di bulan yang barokah ini penuh dengan ampunan. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang sudah sering kita dengar ketika ada kultum menjelang sholat tarawih, biasanya dibaca dari hadis tersebut yang artinya barang siapa yang berpuasa imanan, yang dimana dia berpuasa karena iman, wahtisaban, dan mengharap ampunan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Dan di sini jamaah Allah Subhanahu wa taala, ketika kita belum bisa mendapatkan pahala atau mendapatkan ampunan dari puasa tersebut, contohnya seperti ibu-ibu di sini mungkin ada yang tidak bisa puasa, baik karena haid atau nifas, begitu juga hamil, atau mungkin ada yang safar, maka Allah Subhanahu wa taala menyiapkan ampunan di pintu yang lainnya. Yang dimana Rasulullah mengatakan, Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang dimana Rasulullah mengatakan bahwasanya barang siapa yang berdiri di sini maksudnya yaitu melakukan sholat malam atau sholat tarawih, yang dimana sama juga iman dan wahtisaban, yang dimana dia lakukan sholat tarawih tersebut karena iman, wahtisaban, dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Dan di sini juga jamaah Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melakukan sebuah amalan, contohnya di sini yaitu puasa, belum tentu kita bisa mendapatkan pahala ampunan tersebut. Karena kenapa? Karena banyak manusia yang dimana mereka puasa karena adat atau karena ikut-ikutan, karena tidak enak sama keluarganya. Dan inilah yang banyak terjadi. Bahkan di hadis yang lain Rasulullah mengatakan, Rabbus shaimin hadzuhu min siyamihi al-atshu wal ju'. Kata Rasulullah, ini dikabarkan 1400 tahun yang lalu, Rasulullah sudah bisa memprediksi akan umatnya 1400 tahun yang akan mendatang. Yang dimana Rasulullah mengatakan, sangat begitu banyak dari umatku, Rabbus shaim, yang dimana mereka berpuasa, hazzuhu min siyamini, yang dimana ketika dia berpuasa tidaklah dia dapatkan sesuatu kecuali al-ju'u wal atashu, kecuali hanya lapar dan haus. Ini banyak jamaah Allah Subhanahu wa taala, banyak yang mereka dari puasa tersebut tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Dan di sini kata para ulama, ketika kita memulai puasa, maka hal yang paling pertama yang perlu kita kuatkan yaitu niat kita. Yang dimana di dalam syarah Arba'in Nawawi, yang dimana ditulis oleh
Imam An-Nawawi yang nama beliau adalah Yahya bin Sharaf An-Nawawi At-Tirmizi, yang dimana beliau bernama itu Yahya bin Sharaf Imam Nawawi, disebutkan bahwasanya di Syarah Arba'in Nawawi disebutkan bahwasanya niat itu fungsinya ada dua ketika kita berniat, karena niat ini masuk dalam rukun berpuasa. Ketika seseorang tidak berniat di awal, maka di sini bisa menjadi puasanya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Nawawi di dalam syarahnya, di dalam penjelasannya, niat itu fungsinya ada dua. Yang pertama, tafriqu bainal ibadat. Nah, ini harus diingat ini, kalau jamaah yang bawa tulisan silakan ditulis. Jadi, niat itu yang pertama, fungsinya itu adalah tafriqu bainal ibadat, yaitu membedakan antara ibadah satu sama ibadah yang lainnya. Contohnya, kita sholat 2 rakaat di waktu subuh. Ketika kita berniat, disitulah yang akan menjadi penentu. Kita sholat 2 rakaat tersebut, sholat wajib 2 rakaat waktu subuh, atau sholat 2 rakaat qobla subuh, atau sholat sunnah. Yang dimana kata Rasulullah, khairum minad dunya wa ma fiha, yang dimana ketika kita sholat di situ lebih baik daripada dunia dan isinya. Maka yang membedakannya, karena nanti gerakannya, rakaatnya, rukunya, sujudnya semuanya sama, tapi yang membedakan adalah niatnya. Nah, di situlah fungsinya niat, kata Imam Nawawi, tafriqu bainal bainal ibadat, yaitu membedakan antara ibadah yang satu sama ibadah yang lainnya, yang mana wajib dan yang mana yang sunnah. Dan yang kedua, kata Imam Nawawi, fungsinya niat yaitu tafriqu bainal ibadah wal adat, yaitu membedakan mana yang ibadah dan yang mana yang namanya adat. Adat itu kalau bahasa kita itu tradisi, kultur atau kebiasaan. Maka di sini akan membedakan kita tidur di waktu Ramadan, di waktu zuhur, itu bisa menjadi pahala atau tidak tergantung dari niatnya. Kalau dia niatkan untuk mendapatkan kekuatan supaya kuat untuk melaksanakan sholat tarawih, maka ditulis sebagai ibadah. Tapi kalau dia tidak niatkan sebagai ibadah, maka ditulis sebagai adat, kebiasaan kita setiap hari. Sama begitu juga ketika kita makan. Nah, makan di sini bisa fungsinya sebagai penguat jism atau diri kita untuk melangkah, untuk beribadah, atau bisa juga hanya sebagai kebiasaan kita. Kalau kebiasaan otomatis tidak mendapatkan pahala, karena dia sebuah rutinitas biasa yang tidak ada landasan niat untuk ibadah di situ. Nah, maka ketika kita tidak niatkan, maka kita tidak ditulis sebagai orang yang beribadah. Sama juga minum, mandi dan lain sebagainya, itu adalah adat, kebiasaan. Nah, maka jangan sampai dari adat kebiasaan kita itu sampai menjadi hal yang biasa. Karena itu kenapa para ulama, mungkin jamaah sempat dengar nih, ada itu yang mengatakan bahwasanya tidurnya orang alim, tidurnya orang yang berilmu itu jauh lebih baik daripada sholat tahajud ahlul ibadah. Sholat tahajud ahlul ibadah, yang dimana dia semangat dalam ibadah tapi tidak memiliki landasan kenapa dia melaksanakan sholat tahajud tersebut. Dan tidurnya ahlul ilmi itu lebih bagus. Karena itu Umar bin Khattab itu kalau dalam masjid, kalau ada syaitan itu tidak berani masuk ke dalam itu, sampai tidak berani. Karena kenapa? Karena ketika syaitan menegur atau merayu ada orang yang sebelah Umar bin Khattab atau orang yang di dalam, itu pasti langsung Umar bin Khattab langsung menasihatinya. Jadi itu tidak ada gunanya. Jadi syaitan itu takut sama Umar bin Khattab. Begitu juga berkenaan dengan puasa kita. Jangan sampai puasa kita menjadi adat tahunan. Karena itu Rasulullah menyampaikan 1400 tahun yang lalu. Karena banyak orang yang berpuasa karena menjadikan puasa itu adat. Dia tidak enak sama temannya. Temannya puasa, dianya makan tahu bakso di dalam kamar. Dia tidak enak. Atau mungkin temannya lagi santai, lagi baca Quran, dianya lagi santai-santai atau sambil minum jus di siang hari. Dia tidak enak. Akhirnya karena terpaksa dalam kata kutip, dan mudah-mudahan tidak ada di sini di antara kita, nauzubillah min zalik, sehingga dia ikut-ikutan puasa tersebut.
mengikuti adat. Karena itu perlu kita kuatkan niat kita ketika memulai sahur atau ketika malamnya, supaya kita niatkan menjalankan ibadah ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena perintahnya. Begitu juga berharap pahala, berharap ampunan. Karena itu kenapa Rasulullah di dalam hadisnya disebutkan iman wa ihtisaban. Nah, jadi puasa itu harus ada iman yang melekat di hati kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ihtisaban, dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sini paham ya jemaah ya? Dan insya Allah di waktu yang mulia ini kita akan melanjutkan. Kalau kemarin itu pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang keutamaan mereka yang membaca Al-Quran, dan begitu juga mentadabburinya, terkhusus di bulan suci Ramadan. Nah, dan insya Allah nanti ini kita akan tadabburi sedikit ayat tentang ayat puasa sebagaimana tema yang telah kami kabarin di grup, atau istri sudah kabarin di grup, sehingga bisa memperkuat diri kita untuk melaksanakan ibadah ini. Karena banyak jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika seseorang itu tidak tahu akan hikmah dari puasa tersebut. Kemarin saat saya sama istri jalan, jadi istri sebenarnya lagi tidak puasa juga karena sekarang lagi hamil tua. Dari dokter itu menasehati untuk memberikan asupan yang maksimal untuk dedek bayinya, calon dedek bayinya. Nah, jadi ketika kami jalan cari makan itu di daerah Mojosongo, saya nggak tahu kalau daerah lainnya. Kalau daerah Mojosongo itu saat kami kemarin jalan, masya Allah, itu ketika puasa ataupun di bulan puasa sama saja. Sama ramai. Baik yang laki-laki, baik yang perempuan. Kita mau husnuzon mereka itu safar, tapi jumlahnya begitu banyak. Jadi sulit juga husnuzonnya. Kita mau bilang mereka orang Kristen, tapi kalau kelihatan ini kok kayak orang Islam gitu. Jadi sulit juga kita kalau mau husnuzon, dan jumlahnya banyak. Akhirnya inilah yang menjadi PR kita. Dulu saya itu jamaah sedikit sharing sebelum kita masuk pembahasan. Dulu saya itu sebelum kuliah di Madinah, di Arab Saudi, dulu saya itu sempat ditugaskan untuk dakwah, safari dakwah ke Papua, ke Merauke, yang dimana nyamuknya itu katanya besarnya itu seperti pentolan, kayak bakso. Tapi emang benar jamaah. Saya lihat itu jamaahnya emang badannya kecil, tapi kakinya itu panjang. Jadi emang kalau diukur sama pentolan mungkin hampir sama ya, karena ekornya sama kakinya itu panjang. Begitu juga orang-orang Papua, mereka katakan kalau seandainya ada dai yang datang ke Papua dan mereka belum kena penyakit malaria, ini penyakit khusus ini, orang-orang yang di Papua penyakit malaria, itu sakitnya tuh luar biasa itu. Sakitnya tuh di sini, di hati dan di jiwa. Nah, itu dikatakan sampai seperti itu. Ya, ketika kami dakwah itu jamaah Subhanahu wa Ta'ala, kami melihat di sana masya Allah ya, penduduk-penduduk di sana yang namanya dakwah kristenisasi, yang dimana mereka berdakwah dengan sebungkus mie instan dan bisa mengubah agama mereka itu benar. Bahkan kami datang di desa Mu'alaf itu, sebelum membagi sembako sudah disampaikan sama panitia, dikatakan bahwasanya Pak Ustadz jangan heran, Ustadz sekarang bagikan ini, nanti ketika mereka keluar langsung dilepas itu pakaiannya, kerudungnya dilepas, pakaiannya dilepas. Nanti ketika masuk Natal mereka kembali ke Kristen, nanti kalau masuk Ramadan kembali masuk Islam supaya dapat uang zakat atau dapat bantuan. Dan itu jelas jemaah. Dan inilah yang menjadi PR untuk kami sebagai dai, begitu juga kita sebagai kaum muslimin yang tugas kita dakwah, menyebarkan hidayah Allah. Satu waktu itu sempat saya berpikir, ya Allah, ini emang dai itu sangat dibutuhkan sekali, apalagi untuk dakwah dari door to door, pintu ke pintu. Karena banyak sekarang kalau kita melihat itu, dakwah itu hanya di masjid-masjid atau di pesantren-pesantren. Sedangkan mereka yang ada di pedalaman atau mereka yang ada di kampung-kampung, mereka hanya stop di rumah mereka, tidak tahu apa-apa, dan mereka pun enggan untuk datang ke masjid. Maka inilah yang menjadi PR kami ketika waktu itu langsung terpikir,
Masuk dalam hati kami, ya Allah, kapan ya kira-kira kami bisa buat komunitas gerakan amal ma'ruf nahi munkar pada waktu itu. Sempat terpikirkan itu sekitar 5 tahun yang lalu, dan sampai terpikirkan sampai sekarang ini karena lihat kemarin itu yang makan-makan di jalan-jalan itu yang menjadi PR besar. Nah, akhirnya disinilah kami memulai untuk meningkatkan ekonomi, karena target kami itu nanti ketika datang dari door to door itu dengan membawa hadiah, yang dimana temanya itu kubawakan hadiah untuk wujud hidayah. Jadi beda ya, zaman dulu saya sempat bergabung sama pasukan beras Munzaran ya kalau nggak salah, apa lagi namanya itu yang Ibu Sulami Paskas. Ya, Paskas, ya benar. Nah, terus saya sempat bergabung itu di Tarakan. Itu Masya Allah, ketika kita membawa sebuah sembako atau sebuah hadiah ke rumah-rumah penduduk dan kita berikan, mereka senang, lalu kita dakwahin, itu dakwanya sangat masuk sekali jemaah, sangat masuk sekali. Karena kenapa? Karena hatinya sudah kita dapatkan. Ketika hati kita dapatkan dan kita dakwahi, niscaya jasadnya pun akan ikut ketika hatinya kita bisa ambil. Dan disitulah jemaah subhanahu wa ta'ala, bagi kita yang sudah mendapatkan hidayah ini, perlu untuk kita bersyukur. Perlu untuk kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan ini kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di rumah Bu Rica. Bu Rica benar ya? Bu Rica ya namanya? Iya benar ya. Ya, rumah Ibu Rica dan keluarga yang insya Allah akan menjadi saksi di akhirat kelak atas tempat yang dijadikan sebagai majlis zikir, tempat-tempat berzikir, thalabul ilm, dan begitu juga tempat kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini jemaah yang berkata Allah Subhanahu wa taala, yang bawa Quran silakan buka Qurannya. Jadi kita di sini akan tadabbur ayat 183. Ya, ayat 183 tentang ayat puasa. Kalau kemarin kita membahas tentang keutamaan mereka yang membaca Al-Quran, begitu juga kita sudah mendengar kisah dari para ulama salaf, bagaimana mereka di dalam mentadaburi ayat tersebut ketika membaca Al-Quran. Maka di sini kita juga perlu untuk mentadaburi Al-Quran, sehingga ayat-ayat yang kita baca, surah-surah yang kita baca, tidak hanya sampai di lidah kita, tapi sampai di hati kita. Kalau orang-orang Arab itu mereka wajar kalau baca hanya baca Arabnya saja, karena memang bahasa mereka. Bahkan orang anak-anak Arab gitu ya, anak-anak Arab itu Masya Allah ya, dalam mengartikan Arab ke Arab gitu, karena memang bahasa mereka. Jadi mereka tidak perlu lagi membuka terjemahan atau mencari maknanya. Tapi kalau kita perlu, begitu juga memahami akan makna-makna yang ada. Dan ayat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ini ayat 183 sampai ayat 187. Tapi mungkin kita akan bahas beberapa aja karena mungkin waktu. Ya, mungkin karena waktu kita hanya bahas beberapa ayat saja. Nah, ini adalah ayat yang sering kita dengar, terutama ketika sholat tarawih. Ya, dan di sini kita ingin mengetahui tentang makna-maknanya. Yang pertama yaitu di ayat 183, yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu. Ya, di sini adalah harfun nida. Dia adalah harfun nida yang berarti wahai. Dan alladzina amanu ini artinya adalah orang-orang. Kalimatul umum, dia adalah kalimat yang umum. Dan di sini ketika kalimat umum bertemu kalimat khusus, kalimat khususnya di sini apa? Amanu. Amanu di situ adalah artinya orang-orang yang beriman. Yang artinya apa? Yang artinya yaitu wahai orang-orang yang beriman. Maksud Allah yaitu Allah Subhanahu wa taala memanggil di dalam ayat ini siapa saja yang memiliki keimanan di hatinya, baik kecil ataupun besar. Jadi yang ditentukan oleh Allah di sini seluruh orang-orang yang memiliki iman di hatinya, baik para pembunuh, baik para koruptor,
Koruptor ini masih ada imannya jemaah, walaupun sudah disumpah sama Al-Quran. Baik para pezina, baik hamba-hamba Allah yang lainnya, apalagi hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah. Maka di sini di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya walaupun di hatinya itu hanya ada iman sekecil zarrah atau sekecil debu. Dan ketika ada ayat ya ayyuhallazina amanu, ada ayat ya ayyuhallazina amanu, di sini Ibnu Mas'ud mengatakan bahwasannya ketika ada kata ayat ya ayyuhallazina amanu, itu maksudnya adalah ayat yang memanggil kita untuk kita konsentrasi pada ayat setelahnya. Karena ketika ada ayat ya ayyuhallazina amanu, bisa dipastikan setelahnya itu antara dua ya jemaah, antara dua, entah itu setelahnya adalah perintah atau larangan. Nah, entah itu adalah perintah atau larangan. Nah, kita sering baca ya ayat ini ya, sering baca di dalam Al-Quran ya ayyuhallazina amanu. Nanti kalau zaman setelahnya itu, kalau ada ayat yang berbunyi seperti itu, biasanya atau seringnya atau hampir semua itu selanjutnya adalah perintah atau larangan. Ya ayyuhallazina amanu, orang-orang beriman, kutiba alaikumus siyam. Kutiba di sini dari kata bayak tubuh yang artinya menulis. Maksudnya kenapa ditulis? Maksudnya yaitu Allah Subhanahu wa taala menetapkan kewajiban ini di lauh mahfuznya, di kitab takdir yang tidak bisa diubah 50.000 tahun sebelum diciptakannya dunia ini. Jadi ini sudah diwajibkan. Dan begitu juga di ayat seterusnya dikatakan kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Begitu juga puasa ini diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Ini insya Allah kita akan bahas sedikit. Yang pertama yang di sini kita akan bahas, yang pertama adalah yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan ini mewajibkan kita pertama apa ibu di situ? Yaitu as-siyam. Kutiba alaikumus siyam, yaitu puasa. Dan puasa di sini jamaah Allah Subhanahu Wa Taala, dia adalah ibadah yang paling istimewa dibandingkan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena kenapa? Karena di dalam sabda atau di dalam penyampaian Rasulullah atau di hadis yang lain, Rasulullah mengatakan kullu amali bani Adam yudha'af al-hasanatu ila asyri amsalha ila saba'i mi'ati dhifin. Yang artinya seluruh amal perbuatan Bani Adam, terkhususnya amalan atau ibadah-ibadah kebaikan, yudha'af ila asyri amsalha, kebaikannya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak berapa? Sebanyak asyru amsalha. Maka kebaikan yang kita lakukan akan dibalas sebanyak 10 kali lipat nanti di akhirat. Ila saba'i mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat. Nah, maka yang akan menjadi pembeda kualitas kita di dalam beribadah yaitu bagaimana niat kita, konsentrasi kita, dan apakah sudah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu yang akan membedakan. Contohnya kayak kita sholat. Nah, orang sholat ada yang fokus mengingat akhirat, ada juga yang fokus mengingat tokonya. Nah, tokonya ini kira-kira saya sholat ini sudah ada enggak pembeli yang kedatang? Atau mungkin dia ingat masakannya di dapur. Oh, ini nanti saya sholat ini masakan saya gosong atau tidak. Nah, maka di sinilah akan membedakan pahala satu sama lainnya. Ada yang mengingat akhirat, ada yang mengingat dapur. Nah, begitu juga dilanjutkan hadis tersebut dikatakan bahwasannya wa qala Allahu azza wa jalla di dalam hadis tersebut, yang dimana hadis tersebut memaknai yaitu hadis qudsi. Karena di sini Rasulullah mengatakan qala Allahu azza wa jalla. Jadi kalau hadis qudsi itu tidak ada lagi ikhtilaf dia dhaif atau hasan atau mutawatir, tidak ada lagi. Sudah nggak bisa tertolak lagi hadisnya, karena ini langsung sanadnya dari Rasulullah ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah yang meriwayatkan langsung. Yang dimana qala Allahu azza wa jalla illa shauma fa innahu li wa ana ajzi bi. Yang artinya kecuali saum. Bayangkan jemaah,
Di sini di dalam hadis dikatakan bahwasannya ada mereka yang mendapatkan 700 kali lipat dari amalan atau dari ibadahnya, tapi ada lagi yang lebih istimewa, yang lebih spesial, yaitu apa? Illa saum, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali saum. Yang dimana di dalam hadis tersebut yang artinya yang dimana hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya, dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan ganjaran secara langsung. Jadi tidak ada yang mengetahuinya. Dan di sini beberapa para ulama salaf menafsirkan atau menyamakan antara pahala puasa itu sama seperti puasa orang yang bersabar, karena sama ganjarannya. Yang dimana di dalam surat Az-Zumar ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Yang artinya dan hanyalah orang-orang yang bersabar yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab, tanpa adanya batasan atau unlimited. Kalau unlimited jemaah ya. Nah, biasanya ibu-ibu yang pakai kuota unlimited itu paham maksudnya apa unlimited itu. Tanpa batas. Jadi tanpa batas. Jadi puasa dengan pahala orang-orang yang sabar itu tidak mudah ya jemaah. Dan sabar itu kata para ulama terbagi menjadi 3. Kita sudah bahas. Dulu saya bahasnya di rumahnya Ibu Sulami dulu. Nah, sabar itu terbagi menjadi 3. Sabar ketika menghadapi maksiat, sabar ketika menghadapi ketaatan. Jadi ketaatan itu harus sabar juga. Jamaah sholat tarawih, imamnya bacanya lama sekali. Sudah lama atau dengar lagi apa yang dia baca. Nah, itu harus sabar. Sabar dalam ketaatan. Dan yang ketiga yaitu sabar ketika menghadapi takdir yang buruk. Kalau yang baik sudah jelas pasti kita bisa terima. Dan begitu juga kaitannya puasa dan orang yang bersabar, karena di dalam puasa itu seluruh amalan kesabaran itu ada. Seperti yang pertama, ketika kita berpuasa dari tulu'il fajar, dari terbitnya fajar sampai ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari, kita ada diperintahkan untuk sholat 5 waktu. Nah, kira-kira kalau kita lagi lapar, lagi panas-panasnya, lagi haus, kita diperintahkan untuk sholat, itu kira-kira kita perlu sabar atau tidak jemaah? Perlu, terutama bagi mereka yang awal-awal hijrah. Begitu juga ketika kita puasa, kita lihat ada di medsos gosip terbaru. Ya, artis mau cerai. Oh, ini lagi panas-panasnya ini. Nah, biasanya ibu-ibu berat ini, apalagi kalau menjelang buka puasa, bentar lagi mau buka puasa. Nah, akhirnya lihat, wah ini gosipnya ini luar biasa, semakin digosok semakin sip. Jadi semakin luar biasa. Akhirnya disinilah diuji kesabaran kita, kesabaran di dalam menghadapi kemaksiatan. Dan begitu juga ketika kesabaran di dalam menghadapi takdir, dan ini semua ada di dalam ibadah puasa tersebut. Selama kita melaksanakan ibadah puasa di dalam keseharian kita, pasti ada yang namanya sabar tersebut. Karena itu para ulama mengatakan bahwasannya puasa itu kaitannya kuat dengan pahala sabar. Dan kenapa dia dikatakan sebagai pahala yang unlimited, pahala yang tidak memiliki balasan? Karena tadi dia memiliki nilai ibadah sabar tersebut yang tidak mudah. Bahkan di hadis yang lain Rasulullah mengatakan fa'alaika bis-siyami fa'innahu la mislahu. Yang artinya yaitu kata Rasulullah di dalam Musnad Imam Ahmad, yang diartinya yaitu fa'alaika bis-siyami, hendaknya di antara kamu itu berpuasa. Fa'innahu la mislahu, karena apa? Karena puasa itu tidak ada ibadah yang sebanding dengan ibadah yang semisalnya. Jadi memang istimewa sekali nih puasa itu jemaah. Selain pahalanya khusus yang Allah Subhanahu wa taala yang akan balas secara langsung, dan yang kedua juga dia unlimited pahalanya. Nanti kita tahu ketika kita berhadapan sama Allah, bahkan surga itu ada surga khusus bagi mereka yang ahlus siyam. Nah, begitu juga keutamaan-keutamaan lain yang nanti kita bahas. Ini sudah 16 menit. Masya Allah, mudah-mudahan cukup minimal setengahnya.
yang kita pahami. Karena memang untuk memahami ayat Quran ini jamaah luar biasa. Satu ayat aja itu kita bahas itu luar biasa sekali. Belum lagi sampai beberapa ayat. Maka seperti itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang keutamaan bagi mereka yang berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, yang dimana syariat puasa ini telah diwajibkan kepada kaum-kaum sebelum kita. Kenapa Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa taala harus menyampaikan bahwasanya syariat puasa ini sudah dikerjakan oleh kaum-kaum sebelumnya? Dan di ibadah yang lain tidak disebutkan, contohnya zikir. Zikir itu nggak ada di dalam ayat disebutkan kama kutiba alal ladzina min qablikum dan sebagainya, nggak ada. Tapi ayat siam khususnya puasa ini itu disebutkan oleh Allah. Yang pertama di sini fadilahnya atau maksudnya kata para ulama tafsir yang dimana yang disebut oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau adalah salah satu ulama kibar. Beliau mengatakan bahwasanya yang pertama itu sebagai keringanan untuk meringani hati kaum muslimin pada waktu itu. Nanti kita bahas kenapa kok meringankan. Ya, yang pertama untuk meringankan hati kaum muslimin. Karena puasa ini jamaah Allah Subhanahu wa taala tidak mudah, terutama ketika di awal-awal diwajibkan puasa ini. Nah, dan di sini sebagai khobar, sebagai kabar untuk meringankan hati kaum muslimin atau orang-orang Arab yang beriman pada waktu itu untuk diwajibkan puasa, karena puasa ini tidak mudah. Dan puasa ini, syariat puasa itu ditetapkan secara bertahap, sama seperti pengharaman khamar atau minuman keras, itu dilarangnya secara bertahap, tidak secara langsung, karena sulit bagi orang Arab, itu sulit. Dan hal yang sulit itu Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya itu diwajibkan atau dihilangkan secara perlahan demi perlahan. Dan adapun dulu itu kewajiban puasa jamaah Allah Subhanahu wa taala itu diwajibkan 3 hari dalam sebulan. Jadi setiap bulan itu diwajibkan 3 hari selama sebulan. Atau biasa kita kalau sekarang itu sudah disunahkan, namanya puasa Ayyamul Bid. Nah, dulu ini adalah puasa yang wajib tanggal 13, 14, dan 15 di setiap bulan. Kenapa berat? Karena dulu syariat puasa sebelum ditetapkan syariatnya seperti sekarang ini, puasa dulu itu jamaah tidak ada sahurnya. Dan waktu bukanya itu ketika masuk waktu Isya. Dan pensyariatannya dimulainya puasa ketika mereka bangun dari tidur. Contohnya seperti ini. Jadi dulu jamaah Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat puasa ini turun pada tanggal 10 Sya'ban di hari Senin tahun kedua Hijriah. Bulan apa? Bulan Sya'ban, bukan bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Qur'an, surah Al-A'la itu. Bukan ayat ini, bukan. Ini beda lagi. Adapun ayat ini itu diturunkan pada tanggal 10 Sya'ban. Pada tahun kedua Hijriah pada hari Senin, walaupun di antara para ulama sirah atau ulama sejarah itu ada ikhtilaf di antara mereka. Tapi yang paling rajih itu tanggal 10 Sya'ban itu. Jadi sekitar 1 bulan. Nah, sebelum masuk bulan Ramadan. Nah, maka turunlah persyariatan puasa ini yang dimana diturunkan di kota Madinah. 2 Hijrah itu jadi setelah 2 tahun setelah Rasulullah hijrah bersama para sahabat. Maka persyariatan ketika pertama kali diwajibkan puasa, ada salah seorang dari sahabat dari kaum Ansor, yang dimana kaum Ansor ini pekerjaannya adalah sebagai petani. Ya, di sana pekerjaannya petani kurma. Karena kalau di sana nelayan, airnya jauh, jadi nggak bisa. Jadi bertani di sana, komunitas terbesarnya adalah petani pada waktu itu dan makmur. Karena memang masya Allah kurma di sana, apalagi ada butok kurma ada ajwa kurma Nabi. Maka ketika diwajibkan puasa tersebut, ada sahabat yang dimana ketika menjelang puasa, ya, karena pertama-tama diwajibkan itu hanya 3 hari. Nah, hari pertama dia puasa, saat ingin berbuka puasa antara maghrib ke isya. Jadi ketika maghrib ini mereka pulang dari tempat bertaninya atau dari kebunnya.
Akhirnya ketika maghrib menjelang isya itu mereka berlayang-layang. Berlayang-layang itu bahasa Jawanya apa ya kalau di sini? Kalau di kita itu, kalau di Kalimantan itu berlayang tuh santai sambil Laya-laya. lagi-lagi. Ya, laya-laya. Kalau santai-santai ya, lagi-lagi, santai-santai. Kayak bahasa Upin Ipin ya, lagi-lagi. Iya, jadi berlayang-layang. Kalau saya layang-layang, maksudnya pemikirannya itu lagi terbang. Jadi lagi santai. Oh, berkhayal. Kalau kita mungkin di sini dikiaskan dengan nonton TV atau dengan buka medsos, maka ketika menunggu waktu buka puasa yang dimana waktu itu waktu isya buka puasanya, sahabat atau kaum ansor tersebut tiba-tiba tertidur karena kecapean dari kebun dan kedua puasa. Akhirnya pas dia buka matanya tiba-tiba sudah masuk jam 10 malam, otomatis sudah lewat dari waktu buka puasa dan dimulainya persyaratan baru untuk memulai puasa yang baru. Karena apa tadi syariatnya? Yaitu apa? Awal puasa yaitu dimulainya dengan awal bangunnya. Jadi pas ketika bangun tuh gak ada waktu sahur. Karena itu di dalam hadis yang lain disebutkan faslu siyamana wa siyamu ahlul kitab aklus sahur. Itu ada dalam hadis yang lain. Yang dimana artinya kata Rasulullah, pembeda antara siyamina puasa kita, wasiyam ahlul kitab, dan puasa orang-orang ahlul kitab. Maksudnya puasa ahlul kitab ini pengikut Nabi Isa yang beriman, yang benar-benar beriman. Yaitu ahlul sahur, yaitu makan sahur. Jadi emang seperti ini syariat puasa orang-orang terdahulu. Kalau kita alhamdulillah sudah ada sahur, karena syariat kita itu syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu. Akhirnya ketika dia bangun pas jam 10 otomatis masuk ke syariat yang baru. Akhirnya dia menjalankan puasa hari yang kedua tanpa makan dari hari pertama sampai hari kedua. Dan begitu juga ketika masuk maghrib dia ketiduran lagi. Dari kebunnya taruh alatnya, istirahat, ketiduran lagi. Wajar ya, kita biasa seperti itu ya. Jangankan kita ketika kebun, ketika nunggu imam sholat tarawih mungkin kita ngantuk juga ya. Ketika dengar imam kultum itu kan biasanya kita ngantuk ya. Ini apalagi zaman dahulu nggak ada AC, nggak ada kipas angin. Dulu pakai pelpak rumah. Nah, kalau sekarang ini ada pesawat ya, atasnya ada langit. Iya. Temannya itu sulangnya, insyaallah. Kalau sekarang sudah ada atap, bahkan AC dan sebagainya. Kalau dulu nggak, akhirnya ketiduran lagi. Masuk kali ketiga sama seperti itu juga. Akhirnya 3 hari berturut-turut tanpa makan dan tanpa minum. Kira-kira berat atau enggak jemaah? Berat ya. Nah, maka itulah dulu pensyariatan yang pertama. Maka pensyariatan yang pertama itu yaitu puasa sekitar 22 jam mungkin perkiraan atau 20 jam. Nah, itu yang penting dia makan. Setelah dia makan dia istirahat, nanti akan mulai lagi untuk syariat untuk melaksanakan ibadah puasa yang baru. Nah, maka ketika pensyariatan yaitu wajib puasa selama sebulan 3 kali, dan begitu juga puasa Asyura. Kalau Asyura ini nggak terlalu berat, yaitu pada tanggal 10 apa jam? Asyura. 10 Muharram. Baru selanjutnya, ketika persyaratan itu sulit, maka disinilah ada pilihan. Jadi ketika pensyariatan puasa pada awal-awal itu tidak langsung diwajibkan oleh Allah. Itu ada 2 nanti pilihannya. Entah kamu mau berpuasa atau membayar fidyah. Nanti ada di ayat selanjutnya ini. Entah berpuasa atau apa jemaah? Membayar fidyah. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada kaum sebelummu. Dan di sini juga kata para ulama tadi kita sudah bahas ya tadi tentang kenapa Allah menyebutkannya tadi itu, kenapa menyebutkan kama kutiba alal ladzina min qablikum itu sebagai peringan untuk orang-orang beriman pada waktu itu. Dan yang kedua di sini adalah faidahnya, yaitu karena kutiba alal ladzina min qablikum, faedahnya yaitu sebagai penguat ya. Jadi sebagai penguat, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan di sini sebagai penguat bagi hati-hati sahabat-sahabat yang sudah lama beriman kepada Rasulullah SAW. Karena waktu itu ada yang baru masuk Islam dan ada juga yang sudah menjadi sahabat yang senior.
Jadi seperti itu. Dan yang ketiga kata para ulama, ketika ada sebuah ibadah yang dimana ibadah tersebut sudah disyariatkan dari umat-umat sebelum kita, maksudnya sebelum Rasulullah diutus, maka ibadah itu sangat istimewa. Itu yang ketiga untuk faedahnya. Nah, dan ini tidak didapatkan di ibadah-ibadah yang lainnya. Pensyariatan atau kewajiban di dalam beribadah itu, terutama yang diwajibkan itu hanya ada di puasa. Dan ketika ada syariat yang dulu sudah dikerjakan oleh kaum-kaum terdahulu, kaum Nabi Musa, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, begitu juga kaum Nabi Isa, dan begitu juga masih dijalankan sampai sekarang ini, maka kata para ulama kalau ada syariat yang berjalan terus, karena setiap Rasul itu memiliki syariat yang berbeda-beda. Tapi kalau ada syariat yang masih berjalan sampai zaman Rasulullah, sampai Rasulullah diutus sampai akhir zaman, maka ibadah itu sangat istimewa. Dan kenapa istimewa? Sudah kita bahas tadi ya, tentang pahala orang yang berpuasa. Begitu juga hadis yang di dalam Musnad Imam Ahmad, yang tidak perlu kami bahas lagi karena waktu. Ya, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang dimana tujuan dari puasa itu adalah tattaqun, yaitu untuk kita bertakwa. Nah, dan di sini para ulama bertanya. Pada waktu itu ada yang bertanya kepada salah satu ulama yang senior, dia mengatakan, "Wahai Syekh, kalau Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ayat tersebut untuk meringankan hati kaum muslimin pada waktu itu, pertanyaannya kenapa jumlahnya tidak diringankan saja? Kenapa tidak menjadi 10 hari saja dalam bulan Ramadan, atau 5 hari aja, atau 15 hari?" Nah, maka di sini para ulama mengatakan kenapa di sini harus 30 hari? Karena disinilah titik paling minimal untuk mengubah sikap atau watak seseorang. Selain itu salah satu hikmahnya. Di sini ada yang ahli psikologi, ibu-ibu di sini. Belum ada ya? Nah, di ahli psikologi itu mengatakan bahwasannya minimal waktu untuk membentuk kebiasaan. Kebiasaan itu bisa kan karena biasa ya. Dan kebiasaan itu bisa terbentuk paling minimal itu 40 hari, dan sebagian lagi katakan cukup 30 hari, waktu paling minimal. Karena itu kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan 29 hari itu 30 hari. Karena waktu paling minimal untuk mengubah atau membentuk watak seseorang itu kurang lebih sekitar 30 hari. Supaya menjadi watak yang baik. Karena itu di dalam ayat ini disebutlah la'allakum tattaqun, sehingga kita keluar dari bulan suci Ramadan ini menjadi pribadi yang bertakwa. Pribadi yang bertakwa itu sebenarnya apa sih? Gitu kan? Nah, kalau ibu mau dijabarkan lagi tentang takwa ini sangat luas sekali, ini tidak cukup waktunya kalau kita mau bahas. Tapi intinya menjadi pribadi yang baik. Nah, jadi seperti itu. Kenapa disyariatkan sekitar 30 hari. Dan sini selanjutnya yaitu ayyaman ma'dudat, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini yaitu ayyamun ma'dudat, yaitu hari-hari yang terhitung, hari-hari yang terbilang. Nah, di sini kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kenapa disebutkan ayyamun ma'dudat? Sebagai qillatul adat, supaya kaum muslimin itu menjadi tenang pada waktu itu ya, khususnya bahwasannya kewajiban puasa ini hanya 29 hari atau 30 hari, tidak sampai berbulan-bulan, qillatul adat. Jadi hanya sebagai penenang hati bagi kaum muslimin pada waktu itu. Sama seperti kita, contohnya kalau kita ditugaskan sama bos kita ditugaskan untuk kerja malam, yaitu hanya 2 hari dalam sebulan, otomatis hati kita akan tenang. Karena kenapa? Kerja lemburnya wajibnya hanya 2 hari. Tapi kalau kita tidak diberitahukan, kita akan gelisah. Wah, ini nanti akan disuruh setiap hari. Nah, sama ini, kayak perumpamannya seperti itu. Sama juga ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasanya ini juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, ini sebagai gambaran bahwasanya ini untuk memperingat juga. Karena kenapa? Karena kalau kita tahu, contohnya seperti ini, kan ibu-ibu di sini ada yang guru ya. Biasanya kalau ada murid yang terlambat, kita hukum, suruh nyapu atau suruh ngepel atau bersihkan kamar mandi. Nah, maka ketika dia nyapu atau ngepel dan dia balik ke kelas dan dia tahu bahwasanya temannya yang terlambat juga,
dihukum sama seperti dia, maka dia akan merasa tenang di hatinya. Nah, sama seperti ini, ketika waktu itu kaum muslimin diwajibkan bagi mereka puasa, mereka sebenarnya berat. Tapi karena mereka tahu bahwasanya diwajibkan kepada kaum sebelumnya, maka hati mereka tenang. Dipukul rata, semuanya sama seperti itu, walaupun pensyariatannya nanti berbeda-beda, bertahap seperti itu. Nah, jadi tadi kita lanjutkan ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum, maka barang siapa di antara kamu minkum maridun, yaitu sakit. Nah, dan sakit di sini kata Syekh Utsaimin rahimahullah itu terbagi menjadi salah satu halat. Jadi marid di sini, marid itu sakit, marid itu bahasa Arab. Marid di sini dia salah satu halat. Sakit itu ada 3 keadaan. Yang pertama, keadaan yang pertama yaitu sakit bagi orang puasa ya. Karena puasa di sini ketika dia sakit dia bisa batalkan atau tidak. Tapi di sini kata Syekh Utsaimin itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu puasa alladzi la yashukkuhu. Ini saya sebutkan bahasa Arabnya dulu. Alladzi la yashukkuhu wa la yadurruhu. Yang artinya yang pertama yaitu puasa yang dimana sakitnya tersebut tidak mencemaskan dia. Yashukku itu mencemaskan atau membuat dia berat. Masyakkoh, kesulitan, tidak membuat dia sulit. La yashukkuhu wa la yadurruhu. Dan yang kedua, maksudnya yang pertama tadi itu keadaan yang pertama dia tidak menyulitkan, dan yang kedua wala yadurruhu, tidak menyulitkan atau membuat doror atau bahaya. Nah, maka orang yang sakit seperti ini yang dimana tidak menyulitkan dia dan tidak membuat bahaya untuk dirinya, maka di sini kata para ulama dia tetap wajib puasa. Tetap wajib puasa. Contohnya apa? Sakit yang tidak membuat kesulitan dan tidak membahayakan. Contohnya apa? Sakit gatal-gatal atau orang yang kena duri. Nah, jangan sampai ada yang kena duri tiba-tiba aduh sakit, saya batalkan aja puasa saya orang sakit. Nah, ini tidak bisa karena tidak masuk di dalam orang-orang yang nanti akan kita sebutkan. Yang kedua, keadaan orang yang kedua yang sakit di sini yaitu alladzi yashukkuhu wa la yadurruhu, yang dimana sakit tersebut membuat dia menjadi berat akan tetapi tidak membahayakan dia. Contohnya, ada orang yang sakit demam ringan. Biasanya kalau kita puasa biasanya rasakan panas ya jamaahnya. Nah itu biasanya kalau kita tidak terbiasa itu kita rasa panas atau demam ringan. Nah ini yang dinamakan yashukkuhu, yang memberatkan bagi dia, wala yadurruhu, dan tidak menyulitkan atau tidak membuat mudarat. Nah di sini pada kata para ulama bisa dia batalkan atau tidak dia batalkan bagi mereka yang memiliki penyakit tadi ya, yang ada rasa demam di dalam dirinya. Tapi kalau tidak membuat doror, lebih afdal kata para ulama yaitu dia ambil rukhsah, yaitu membatalkan puasanya kalau ada rasa kesulitan di hatinya ya syukur. Nah kenapa? Dalilnya apa? Yang dimana Rasulullah mengatakan innallaha yuhibbu an tu'tiya rukhsahu kama yuhibbu an tatruk maksiyatahu, yang artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai ketika kita mengambil rukhsahnya, dan Allah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyukai ketika kita meninggalkan maksiat yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan kepada kita. Nah, maka ketika kita merasakan kesulitan, walaupun penyakit tersebut tidak sampai membuat kita mati atau mendonorkan kita atau membuat penyakit yang lebih parah, nah, maka asalnya kata para ulama afdolnya nggak apa-apa, dibatalin aja. Nah, karena kenapa? Karena Allah senang rukhsahnya diambil. Dan halat yang ketiga, keadaan yang ketiga, nah, jadi kalau tadi itu sunnah, maksudnya harus ngambil yaitu membatalkan puasa, maka hukum bagi mereka yang sakit, walaupun sakitnya dalam kata kutip sakit ringan, tidak sampai membuat doror atau bahaya dalam dirinya, nah, maka bagi yang mereka yang memaksakan puasa, maka di sini kata para ulama puasanya menjadi makruh, tapi tidak batal. Nah, tidak batal, makruh atau hal yang tidak disenangi oleh Allah, karena Allah senang ketika sunnahnya diambil. Dan yang ketiga, alat yang ketiga yaitu alladzi yashukkuhu wa yadurruhu,
Keadaan orang yang sakit yang ketiga di dalam berpuasa, yaitu orang-orang yang ketika dia sakit dia merasa berat dengan sakitnya tersebut, wa yadurruhu, dan penyakit itu membuat bahaya bagi dia. Contohnya apa? Contohnya orang yang sakit mah, orang yang sakit mah yang dimana sudah stadium tinggi atau sudah parah, yang dimana kata dokter kalau kamu tidak puasa nanti kamu bisa lebih parah atau ada penyakit yang lain. Nah, maka di sini kata para ulama, kalau ada orang yang berpuasa sedangkan menyulitkan dia karena penyakit tersebut dan membahayakan, maka puasanya hukumnya haram. Nah, jadi puasa itu, hukum puasa Ramadan itu tidak mutlak wajib, bisa haram, bisa makruh, bisa mubah. Nah, mubah tadi yaitu kalau tadi penyakitnya itu tidak menyulitkan dan tidak apa tadi jamaah, tidak menyulitkan dan tidak membuat bahaya, itu mubah, mau puasa atau tidak. Dan yang kedua, dia menjadi makruh kalau diambil karena sunnahnya itu dibatalkan, yaitu mereka yang berpuasa tapi puasanya ketika dia sakit, itu sakitnya itu menyulitkan dia, ya syukur, tapi tidak membahayakan. Tapi kalau sudah membahayakan dan membuat dia kecewa di hatinya, inilah yang menjadi hukum puasa di bulan Ramadan itu menjadi haram. Nah, sama ini kalau kita bahas, kalau semua waktunya cukup ini termasuk wanita yang hamil atau menyusui. Ini ada pembahasan lebih khusus lagi. Tapi ini sisa sekitar 5 menit atau 7 menit kayaknya nggak cukup. Tapi intinya kita bahas secukupnya aja sebagai apa kata para ulama, jika lam yudrok kulluhu la tudrok kulluhu. Kalau kita tidak bisa dapat semuanya, minimal jangan meninggalkan semuanya. Iya, maridun au ala safarin, atau mereka yang berada di keadaan safar. Dan keadaan safar ini kata para ulama terbagi menjadi 3 hal juga. Menjadi 3 halat, salah satu halat, menjadi 3 keadaan. Yang pertama yaitu alladzi la yashukkuhu wa la yadurruhu. Yang pertama yaitu safarnya tersebut tidak menyulitkan atau memberatkan dia, wala yadurruhu, dan tidak membawakan mudarat, hampir kayak sakit tadi. Nah, jadi orang-orang yang seperti ini ketika dia berpuasa dan tidak mendapatkan masyaqqah, kesulitan walaupun sedikit di dalam safarnya, maka di sini mereka tidak mengapa puasa, dan kata para ulama lebih afdal itu dia berpuasa. Nah, kalau yang tadi yang sebelumnya tadi itu yang sakit karena ada masyaqqah, jadi lebih baik dia tinggalkan. Ada masyaqqah itu kesulitan. Tapi kalau ini nggak ada sama sekali. Nah, mungkin di sini kita pernah ada yang safar ya. Yang safar ketika safar merasakan safar nggak safar sama aja. Karena kita di mobil duduk aja gitu, nggak ada rasa yang sulit. Nah, maka mereka yang seperti ini kata para ulama lebih afdolnya yaitu tetap berpuasa. Dalilnya apa? Dalilnya itu ketika, saya kalau sebut sama dalilnya tetap waktunya nggak cukup. Jadi intinya dalilnya dulu ketika Rasulullah safar, beliau pernah safar di waktu yang sangat panas, yang dimana waktu itu para sahabat hampir semuanya membuka puasa kecuali hanya 2 orang, yaitu Rasulullah dan Abdullah Ar-Ruwaihi. Hanya Abdullah Ar-Ruwaihi dan begitu juga Rasulullah. Hanya 2 orang yang tetap berpuasa. Adapun yang sisanya membatalkan puasanya di waktu yang sangat panas ketika safar. Nah, di sini dari para ulama, ketika kita bisa melaksanakan ibadah puasa dan tidak memberatkan diri kita, maka disunahkan tetap berpuasa sebagaimana Rasulullah. Rasulullah itu memiliki tenaga yang kuat daripada yang lainnya. Maka kudratnya, kekuatan itu beda sama sahabat yang lainnya. Maka Rasulullah tetap bisa dan disunahkan tetap berpuasa, sedangkan yang lainnya dapat rukhsah untuk dibatalkan. Dan yang kedua, halat atau keadaan yang kedua ketika seseorang bersafar, ketika berpuasa, yang kedua yaitu yasyukkuhu wa la yadurruhu. Yang kedua yaitu yasyukku atau allazi yasyukkuhu walakin syaqqatuhu la yadurruhu, atau syaqqatuhu qalilan, yang artinya yaitu keadaan kedua orang yang berpuasa dan dia mendapatkan kesulitan dari safarnya tersebut, tapi kesulitan tersebut tidak besar, masyaqqatuhu qalilan. Jadi kesulitan yang sedikit. Contohnya kita safar. Ketika kita safar, tiba-tiba badan kita menjadi pegal.
badan kita menjadi pegal, akhirnya kita rasa kurang enak badan. Maka di sini kata para ulama, ketika kita mendapatkan kesulitan walaupun kesulitan tersebut sedikit, maka disunahkan untuk tetap untuk membatal. Kalau yang di sini bagi mereka yang mendapatkan kesulitan tersebut, maka disunahkan bagi mereka untuk membatalkan puasanya, terkhusus di safar tadi ketika mendapatkan kesulitan. Dalilnya apa? Dalilnya itu dulu ketika safar ada salah seorang sahabat yang dikerumuni oleh sahabat-sahabat yang lainnya dan ditutupi dengan pelepah kurma. Kalau kita payung bahasanya sekarang. Nah itu ketika ditutupi, Rasulullah bertanya, siapakah dia? Maka kata para sahabat, dia adalah salah satu sahabat yang lagi berpuasa. Nah, maka kata Rasulullah bahwasanya laisa minal birri, bukan dari kebaikan as-saumu fis safar, orang yang berpuasa ketika safar. Karena kenapa? Karena dia tidak kuat. Karena itu tadi sahabat tersebut sampai dipayungi karena hampir pingsan. Nah, tapi kecuali kalau tadi seperti halat yang pertama, keadaan yang pertama dia kuat ya Rasulullah, itu tidak mengapa. Tapi kalau dia tidak kuat, maka sunnahnya, afdalnya, yaitu dia batalkan puasanya. Dan makruh bagi dia puasa pada waktu itu. Karena kenapa? Karena dia menyulitkan orang-orang yang lainnya. Sampai-sampai sahabat harus mencari pelepah kurma menutupi dia dari sinar matahari. Jadi inilah halat yang kedua. Dan halat yang ketiga yaitu puasa dalam keadaan safar, yaitu allazi yadurruhu wa yashukkuhu, yang dimana ketika dia dalam keadaan safar memberatkan dia dan begitu juga membuat mudarat bagi dirinya. Maka puasa bagi dia orang yang bersabar, yang dimana dia paksakan sampai-sampai ketika sampai dia langsung pingsan atau langsung opname atau langsung tidur di kamar tidak puasa 3 hari 4 hari, maka orang yang berpuasa pada waktu atau keadaan itu dia puasanya haram. Puasanya haram. Karena kenapa? Di dalam ayat dikatakan wala taqtulu anfusakum, dan janganlah engkau membunuh dirimu. Dan di sini kita melihat juga begitu luar biasanya ajaran ini. Tidak memaksa atau tidak menetapkan kewajiban itu secara mutlak. Karena itu tergantung dari keadaan kita. Kita apakah terganggu atau tidak, atau mungkin terganggu sedikit dan dimana disunahkan untuk dibatalkan, atau kita membatalkan puasa kita karena membahayakan kita. Dalilnya apa? Dalilnya yaitu suatu ketika Rasulullah pernah safar bersama sahabat di cuaca yang sangat begitu panas. Maka ketika itu para sahabat sudah tidak kuat untuk meneruskan puasanya. Maka para sahabat menunggu apa yang akan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, inilah adab dari para sahabat. Mereka tidak berani memutuskan suatu hal sebelum melihat apa yang telah diputuskan oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah membatalkan, langsung meminta air kepada salah satu sahabat di waktu asar, meminta air dan membatalkan puasanya. Walaupun sebenarnya Rasulullah sebenarnya kuat, tapi ini sebagai dalil untuk kita bahwasannya ketika sudah sangat sulit itu jangan dipaksakan, bahkan bisa menjadi haram. Bahkan waktu itu di dalam hadis tadi itu yang kami bacakan, maka salah satu sahabat ada yang mengatakan, wahai Rasulullah, ada di antara kami yang mereka tetap berpuasa padahal sudah sangat menyulitkan atau sangat membahayakan bagi mereka. Maka kata Rasulullah apa? Fa'lam fa'ulaikal usah. Ketahuilah bahwasanya mereka adalah ahlu maksiat. Usah itu maksiat, dari kata maksiat, usah. Bayangkan jamaah, ini bayangkan Rasulullah orang ahlu ibadah dikatakan maksiat. Bayangkan. Maksudnya apa? Maksudnya kalau dia paksakan puasanya pada waktu itu, yang dimana ya syukuhu wa yadurruhu, yang memberatkan dan membahayakan dia, itu bisa membunuh diri dia. Bisa membuat dia tiba-tiba mungkin opname atau mungkin langsung tidak bisa beraktivitas. Maka ini kata Rasulullah, bukan dia beribadah, malah dia bermaksiat. Karena kenapa? Mudaratnya lebih besar daripada masalahnya. Jadi mungkin itu aja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang kami sampaikan. Sebenarnya ini baru 2 ayat ya. Ini ada pembahasan fidyah, ada pembahasan to'am, bagaimana pembahasan tentang fidyah itu, dan tentang wanita hamil yang tidak disebutkan dalam hadis dan begitu juga tidak disebutkan di dalam Al-Quran, menjadi ikhtilaf besar dari para ulama. Sebenarnya masih banyak sekali
Tapi intinya di dalam ayat 184 itu ditutup dengan in kuntum ta'lamun. Nah, yang dimana sebenarnya wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan apabila kamu berpuasa itu lebih baik daripada apabila kamu mengetahui. Maksudnya apa? Pada awal-awal pensyariatan itu puasa itu diberikan pilihan antara berpuasa atau apa tadi jemaah? Membayar fidyah. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan apabila kamu berpuasa, maka kamu memiliki ibadah puasa atau memilih puasa tersebut, melakukan ibadah puasa daripada melakukan bayar fidyah, karena dulu masih diberikan dua pilihan. Maka kata Allah apa? Lebih baik berpuasa. Karena kenapa? Puasa memiliki pahala yang besar, begitu juga kesehatan dari segi medis, dan banyak sekali. In kuntum ta'lamun, apabila kamu mengetahui. Dan di sini para ulama tafsir mengatakan bahwasanya in kuntum ta'lamun di sini sebagai dalil bahwasanya ketika kita berpuasa memulai ibadah Ramadan itu perlunya ilmu. Jadi sebenarnya kalau memulai puasa itu bukan tahap Ramadan, sebenarnya harus lebih kuat lagi, yaitu taklim. Jadi 1 bulan sebelum hari H diadakan pembekalan untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Itu aja yang kami bisa sampaikan, karena sisa 3 menit sudah buka puasa. Kami mohon maaf karena waktu yang begitu banyak kami ambil. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan karena kita terbatas oleh waktu. Aku qauli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ya, jadi 3 menit untuk buka puasa, jadi kita doa bersama ya, doa bersama, karena ini juga adalah salah satu waktu yang mustajab ketika orang-orang berjalan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma sahhil sahhil, Allahumma yassir yassir wa la tu'assir ya rabbal alamin. Allahumma sallim siyamana, Allahumma sallim siyamana wa salatana wa qiyamana ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidin fi Palestin wa fi Suriya wa fi Raya wa fi Myanmar wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yastajibu lah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.